Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dimanapun dan di kapanpun Ibu menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Linda Yulianti Rahman. Saya dari kelas 11 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kreasi makanan khas daerah Bandung, Jawa Barat, yaitu seblak. Yang pertama itu ada latar belakang keanekaragaman kebutuhan masyarakat tertentu dalam hal makanan di Indonesia mempunyai banyak sekali keanekaragaman makanan dan setiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri. Dilihat dari sosial budaya, tingkah laku, atau dari segi kebiasaan, semua itu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, tempat tinggal, iklim, atau tingkat penghasilan yang berbeda-beda. Masyarakat Indonesia semakin kreatif dan inovatif dalam membuat resep baru untuk meningkatkan kebutuhan pangan sehari-hari. Di samping itu juga kreatif dalam membuat jajanan dari daerah. Jajanan kali ini menurut kaum muda dari kalangan orang tua banyak digemari, selain itu pula dengan rasa yang khas dari daerah Jawa Barat di Kota Bandung yang sudah tidak asing lagi didengar atau dirasa oleh masyarakat dan mayoritas menyukai jajanan dengan rasa pedas yaitu seblak. Seblak merupakan makanan Indonesia yang bercita rasa gurih dan pedas yang terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan sayuran dan sumber protein seperti telur, ayam, boga bahari, atau olahan daging sapi dimasak dengan bumbu tertentu. Membuat beranak seblak atau makanan khas Bandung, Jawa Barat ini, seblak kini menjadi makanan jajanan yang digemari berbagai kalangan masyarakat terutama di daerah Surabaya dan sekitar. Disempurnakan dengan pengertian seblak menurut Hidayat Chef yang bekerja di Hotel Shangri-La Surabaya, adalah merupakan makanan khas yang berasal dari daerah Jawa Barat yang mempunyai cita rasa yang pedas dan berbahan dasar dari kerupuk, kemudian diolah menjadi jajanan basah sehingga makanannya lebih terasa gurih apabila dimakan saat panas. Selain itu, seblak juga dirasa jajanan yang mampu mengingatkan kampung halaman bagi mereka yang berasal dari Jawa Barat atau masyarakat yang sudah tahu tentang seblak. Menurut Wikipedia, asal-usul seblak dari daerah Sumpiyah, Jawa Tengah, karena seblak sangat mirip dengan makanan rakyat kecil dari Sumpiyu, yaitu kerupuk godok yang sudah populer sejak tahun 1940-an. Sementara seblak populer sekitar tahun 2000-an. Seblak juga ada di daerah Cianjur bagian selatan sejak dari zaman sebelum kemerdekaan. Makanan ini adalah makanan alternatif kaum masyarakat ekonomi lemah sebagai pengganti jajanan. Seblak memiliki bahan dasar dari kerupuk yang direbus, kemudian dicampurkan rempah-rempah khas Indonesia, disajikan dalam keadaan panas dan pedas yang memiliki arti tersendiri bagi penikmatnya. Dan ada pula inovasi yang dilakukan oleh pengusaha jajanan seblak dengan cara melakukan perombakan dalam penambahan varian rasa dan jenis pemasaran agar orang tertarik dengan produk jajanan tersebut. Untuk rumusan masalah sendiri itu ada 5. Ada bagaimana gambaran umum produk makanan khas tersebut, bagaimana proses pengolahan bahan nabati atau hewani, bagaimana kemasan yang menarik untuk produk makanan khas daerah tersebut, bagaimana analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, bagaimana promosi dan pemasaran yang tepat untuk produk makanan khas daerah tersebut. Untuk pembahasan sendiri, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah tadi yang telah kita
Yang telah kita bacakan, yang pertama itu ada pertanyaan bagaimana gambaran umum produk makanan khas daerah tersebut. Gambaran seblak adalah makanan Indonesia yang berasal dari Sunda, juga dikenal di kota Bandung, Jawa Barat, bercita rasa gurih dan pedas, terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan sayuran dan sumber protein seperti telur, ayam, boga bahari atau olahan daging sapi, dan dimasak dengan kencur. Yang kedua ada bagaimana proses pengolahan bahan nabati atau hewani. Untuk proses pengolahan nabati atau hewani tersendiri itu untuk bahannya kalian bisa memilih apa aja. Kalian boleh memilih daging ayam. Daging ayamnya itu kalian rebus setengah masak, lalu kalian campur atau kalian masukkan saat kalian sedang buat seblak itu. Atau yang kedua kalian bisa memakai telur. Untuk telur sendiri ada dua, yaitu rebusan sama dicampur langsung dengan seblaknya. Kalau misalnya kalian memakai perebusan telur, kalian itu bisa merebus telur terlebih dahulu, baru kalian memasukkan seblaknya. Setelah seblaknya sudah jadi, baru kalian masukin telurnya. Atau enggak, saat seblaknya kalian buat, si telur rebusnya ini kalian rebus juga, biar bumbu-bumbunya itu meresap masuk ke telurnya. Atau enggak kalian bisa waktu masak seblak terus kalian masukin bumbu, lalu kalian masukin telurnya itu, terus kalian aduk jadi satu, jadi rasanya itu creamy. Untuk kalian yang penyuka seblak, pengen ngerasain seblak yang bersita rasa creamy, kalian boleh menyampurkan telur seperti yang saya sebutkan tadi, dan itu rasanya pun tidak kalah enak dengan seblak-seblak pada umumnya. Yang pertanyaan ketiga ada bagaimana kemasan yang menarik untuk produk makanan khas daerah tersebut. Untuk produknya ini saya mengambil kemasan tinwal ya. Tinwal adalah kemasan yang materialnya tebal, bentuknya ada yang bulat seperti mangkuk dan berbentuk box persegi panjang. Ukurannya bermacam-macam, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dari material bahan, kemasan tinwal cenderung lebih kuat dibandingkan dengan kemasan berbahan kertas ataupun styrofoam. Kemasan ini terbuat dari bahan plastik tebal dengan dilengkapi penutup di atasnya, jadi cocok untuk mengemas seblak baik kuah maupun kuah yang dicampur maupun dipisah. Untuk keempat itu bagaimana analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya. Untuk kekuatan tersendiri itu ada 5, yaitu bahan utama seblak mudah didapatkan, harga seblak ramah di kantong, memberikan bonus untuk pelanggan tetap, bisa memilih tingkat kepedasan sesuai dengan selera pelanggan. Yang kelima, menyediakan seblak untuk keperluan oleh-oleh. Untuk kelemahan sendiri itu ada 3, yaitu yang pertama, tingkat pesanan menurun ketika musim kemarau atau sangat bergantung pada musim. Jadi seblak ini sangat bergantung pada musim, terutama pada musim hujan. Kalian kalau misalnya untuk kalian pembisnis seblak,
sangat beruntung sekali apabila kota kalian itu selalu menurun dengan musim hujan, dituruni dengan musim hujan, karena orang-orang sangat suka memakan seblak di saat musim hujan. Jadi selain rasa pedas dan gurih, juga ada sedikit kenikmatan tersendiri saat menyantapnya di saat hujan. Yang kedua, harga bahan utama naik, dan yang ketiga, belum ada inovasi dalam strategi pemasaran. Untuk peluang sendiri itu ada 3 juga. Yang pertama, mudah untuk dipasarkan karena cocok dengan selera lidah daerah manapun. Yang kedua, memiliki segmen pasar luas mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Yang ketiga, bisa menghilangkan kesedihan khususnya bagi wanita. Untuk kalian, bagi wanita-wanita yang kecewa atau sedang galau, cocok banget dengan makanan yang satu ini. Yang terakhir itu ada ancamannya itu ada 5, yaitu ada 4, ada 4. Yang pertama, sangat banyak kompetitor yang jualan seblak, jadi penyaingnya juga sangat banyak. Kompetitor menetapkan harga yang lebih rendah. Yang ketiga, beralihnya selera masyarakat terhadap makanan fast food atau junk food. Yang keempat, musim hujan yang terlambat datang menyebabkan minat masyarakat terhadap makanan panas dan pedas termasuk seblak menurun. Yang kelima, bagaimana promosi dan pemasaran yang tepat untuk produk makanan khas daerah ini. Untuk pemasaran seblak sendiri itu pada era modern dan dengan teknologi saat ini, memasarkan satu produk atau jasa merupakan perkara yang sangat mudah. Banyak media yang bisa digunakan sehingga mendukung dan memberi banyak opsi untuk suatu usaha dalam membuat strategi pemasaran. Hadirnya sosial media semakin mempermudah para pengusaha untuk menyebarkan informasi secara luas dan efisien karena tidak perlu menguras pengeluaran perusahaan seputar produk. Mereka disebarkan luaskan ke seluruh produk atau jasa yang dimiliki. Penggunaan strategi long tail marketing di mana produk mereka disebarluaskan ke seluruh wilayah Indonesia, sehingga perusahaan memiliki jangkauan pasar yang luas dengan bantuan para agennya tersebut. Meskipun masing-masing terjual dengan kuantitas yang tidak banyak, namun jika semua penghasil tersebut dijumlahkan, maka totalnya akan menjadi sangat besar. Yang ketiga itu ada penutup, yaitu ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri itu seblak sebagai kuliner Bandung yang banyak dinikmati, memiliki cita rasa yang sangat lezat dan memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan, tetapi kita harus membatasi agar tidak terlalu banyak memakan makanan yang terlampau pedas, karena di samping memiliki manfaat juga memiliki kekurangan untuk sistem pencernaan manusia gitu. Untuk yang kedua ada saran, mari kita lestarikan kuliner Bandung dengan memakan makanan khas daerah. Selain itu bisa untuk dikembangkan berbisnis yang dapat mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Baik, sekiranya segitu saja presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf juga Ibu apabila terdengar keributan sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.